Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Pecah Asik, podcast Sobat Cahaya Umat Asik. Di sini kita bisa ngobrol tentang berbagai macam topik yang informatif dan tentu saja asik. Nah, Sobat Pecah semuanya, melanjutkan sesi kita yang kemarin ya. Ini karena sengaja kita potong jadi dua, biar Sobat Pecah semuanya penasaran. Sebenarnya seperti apa sih? Bagaimana komposter itu? Bagaimana cara membuatnya? Nah, kalau kemarin sudah menyaksikan yang episode 1 tentang bagaimana kita membuat komposter sederhana di rumah kita, kita melanjutkan untuk hari ini. Oke, stay tune. Bu Ana, kita akan melanjutkan lagi. Sampai mana tadi ya? Berarti sudah sampai kita memasukkan satu layer kerikil, kemudian dimasukkan sampahnya, gitu nih ya. Iya, kita lanjutkan ya. Sobat podcast, sobat pecah asik. Iya. Sekali lagi terima kasih masih bersama kami. Iya, kita berlatih untuk lebih telaten dan sabar. Iya. Kemarin kita sudah mencoba untuk membolak-balik badan. Sesederhana itu memilah sampah ya, tinggal ini. Nah, itulah. Maka kali ini kita lanjutkan. Jadi cara kita menanam sampah dengan media pot ya. Jadi ini bukan satu-satunya cara. Ya, jadi kalau ada yang ngerti kok saya kok buat kok nggak boleh ada lubang ya, itu cara yang lain ya. Kita sekali lagi mencoba yang paling mudah. Ini juga mudah ditemukan ya, dan juga mudah cara mengelolanya ya. Kita beri bagian bawah ya dengan kerikil ya. Boleh ditambah pasir seperti kalau ibu hendak menggunakan media tanam untuk menanam bunga. Oke, setelah itu kita letakkan sampah kita di situ, sampah organik, kemudian kita tutup dengan tanah, ya. Boleh dengan abu gosok, boleh dengan arang sekam, ya. Apa yang ada di sekitar ibu. Nah, tujuannya supaya tidak menjadi sarang lalat, lalat buah atau lalat pemakan bangkai, ya. Supaya tidak berbelatung. Karena kalau sudah timbul belatung biasanya ibu-ibu sudah malas untuk mengelolanya. Jijik. Iya, walaupun sebenarnya tidak apa, tambah protein. Tetapi itu tadi, sering beberapa tempat pengalaman ketika ibu-ibu sudah menemukan belatung, sudah Bu Maria saya nyerah gitu. Karena kadang-kadang belatung itu keluar kemana-mana. Penampakannya itu loh. Dan karena ini belum semua keluarga itu mau, biasanya kalau sudah keluar belatung, tetangganya ikut protes. Iya. Berarti itu naruhnya jangan di sebelah rumah tetangga. Kalau perumahan kan biasanya mepet-mepet. Nempel malah. Iya betul. Baik, itu kita lakukan sampai tempat ibu penuh. Ya. Jadi ini besar kecilnya sesuai dengan yang apa yang ibu butuhkan. Kalau besar tentu saja menampung lebih banyak lagi sampah. Kalau sudah penuh baru kita tutup dengan tutup yang permanen. Nah, kita biarkan selama 15 hari. Oke, tutup permanen itu dari apa? Apa sih seperti tadi, tutup tadi seperti kain ya, masih berpori, atau karungnya beras yang dari plastik itu ya, dilubangi. Betul. Enggak, kalau karung beras kan sudah berpori. Oh iya. Kalau plastik, nah ibu punya tutup itu yang harus dipari pori, iya. Nah, kalau sudah misalnya ibu menggunakan karung beras atau kain ibu tutup begini, ibu ikat setelah itu. Dibiarkan selama 15 hari. Nanti kalau ini nanti di rumah akan saya tambah ya dengan lemak ikan, dengan lemak ini nanti sampai penuh. Ya. Nanti kita akan panen bersama-sama setelah 15 hari. Kita lihat bagaimana nanti. Kita lihat kita akan panen apa? Iya. Panen belatung? Insya Allah tidak. Tidak. Ya.
sekali lagi ini bukan satu-satunya cara ya. Kelemahannya memang ini kita tidak bisa segera panen sebelum penuh. Ya. Kalau kita menggunakan komposter yang kita lubangi bagian bawah, ketika yang paling bawah sudah berusia 15 hari kita bisa panen. Itu sampai yang atas turun. Nanti yang selanjutnya 15 hari lagi kita bisa panen lagi sebelah sini, yang atas turun lagi, begitu seterusnya. Oh, tapi gini, berarti kalau kita nggak pakai yang komposter ya, pakai yang seperti ini, itu berarti layer bagian bawah itu kan dia lebih dari 15 hari ya? Iya. Itu nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Satu lagi perlakuan yang kiranya ibu berkenan, ibu bapak, sahabat apa tadi? Sobat pecah. Sobat pecah, asik. Kiranya berkenan, setiap kali ibu memasukkan bisa ibu aduk. Pakai yang kemarin saya matur, pakai cetok, nggih. Oh, nggak apa-apa itu, Bu. Tercampur antara yang sudah lama Tidak apa, dan yang baru. karena tetap kita akan panennya nanti kan sudah 15 hari. Ya, kita asumsikan usianya sama, tidak apa. Ya, kita campur. Itu malah untuk memperkaya oksigen di situ. Teorinya seperti itu. Iya. Nanti setelah dicampur, apakah ditutup tanah lagi baru ditutup dengan tutup yang Iya, terakhir tetap, ini? tetap. Gitu Karena volume sampahnya bertambah. Tentu untuk menutupnya juga bertambah. Oke, berarti misalkan gini, hari pertama saya ngasih sampah, kemudian saya beri layer tanah, hari kedua lagi, hari ketiga lagi, hari ketiga saya beri sampah, saya aduk. Setiap kali ibu nambah, ibu aduk. Oh, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oh. Jadi ibu kasih, ibu tambah, ibu aduk, Oke. tutup. Hari kedua saya aduk, nggak dikasih apa-apa. tanah atau apa atasnya. Kemudian ibu besok lagi naruh sampah, diaduk lagi. Diaduk lagi, kemudian dia kasih tanah atasnya ya, ke Iya, depannya. iya. Jadi jangan dikasih tanah dulu baru diaduk. Betul. Karena kalau diaduk kan yang belum jadi tetap dia bisa di atas di permukaan. Oh, gitu. Iya. Nah, itu biasanya yang tempat-tempat yang disukai. Karena memang belatung itu kan mengurai, jadi yang lebih sederhana lagi. Ya. Sebenarnya usianya juga belatung itu tidak lama. Usia hidupnya Cuman memang kemampuan dia untuk ngerambat kemana-mana itulah kadang-kadang karena dia mencari tempat juga untuk menjadi pupa. Iya, berregenerasi gitu. Setelah pupa kan jadi lalat lagi. Iya. Gitu. Baik. Sesederhana itu Bu Sari, tadi kita sudah praktek kita sudah pernah praktek meletakkan sampah di tempat masing-masing. Ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama ya, waktu kita membuang ke satu tempat dan di beberapa tempat itu sama. Kemudian tidak membutuhkan tempat juga space yang luas ya. Hanya di tempat kita hanya tinggal kita letakkan tempat-tempat sampah itu saja ditambah, tinggal membagi-bagi. Itu pun nanti kalau sudah penuh ya, akan dibawa oleh saudara-saudara kita pemulung juga sebagian akan mereka manfaatkan. Nah, Oke, sudah. Kok sudah? Sesederhana itu. As simple as that, sesederhana itu iya. ya. Jadi setelah penuh komposter sederhana kita itu kita tutup selama kurang lebih 15 hari ya. Iya. 15 hari untuk bisa kita panen. Kalau mau berarti itu sudah bisa jadikan media tanam. Bisa. Kita jadikan Bisa media langsung. tanam atau kalau sudah nggak mau nanam ya kita buang di tempat sampah itu insya Allah kondisinya sudah aman dan dijamin tidak berbelatung ya. Iya. Insya Allah enggak. Saya paling suka membuang kulit ini Ibu, jeruk. Itu sampah kita jadi harum. Wangi. Cuman memang ya namanya sampah tempatnya ya di sana. Iya, Tidak tetap terus aja jadi sampah. ya tidak jadi pengharum ruang tentu saja. Ya. Ekstrak oren. Iya. Jadi saya paling suka kalau mendapatkan itu kulit jeruk itu. Iya. Harum ya. Iya, harum. Jadi akan beda
Ibu nanti akan merasakan bedanya ya, sampah organik yang Ibu kelola ya, dengan yang tidak. Di tempat saya tuh kalau Bapak pengambil sampah itu ngambil sampah di musim hujan begini, itu baunya nggak hilang-hilang. Itu beliau lewat jejak. Iya betul, air yang menetes sudah sampai di tempat yang jauh tuh bau itu nggak hilang. Nah saya merasakan melas ya, kasihan Bapak. Bayangkan kita saja masih terbawa beliau membawa kemana-mana. Masya Allah itu. Ya, jadi akan beda sekali. Sampah yang Ibu kelola, sampah organik yang Ibu kelola, aromanya tuh beda. Apalagi nanti kalau sudah 15 hari akan terbau tanah seperti habis hujan. Kita familiar ya dengan bau tanah. Itu menunjukkan bahwa dia sudah jadi. Walaupun untuk apa yang saya contohkan di sini itu belum menghasilkan pupuk media yang nomor 1, yang terbaik tidak, tetapi sudah menjadi tapi sudah menjadi sangat sederhana dan aman. Dan itu aman. Yang kalaupun mau dimanfaatkan untuk media tanam juga is okay ya. Nanti kita bisa coba, karena ini sudah di pot, kita masukkan 1 bibit apalah nanti kita membuktikan apakah bisa untuk media tanam. Tapi sekali lagi tentu tidak menghasilkan tanah yang nomor 1 karena memang butuh pengelolaan lebih lanjut. Tapi sekali lagi untuk yang awal kita lakukan sesederhana ini. Iya, ini adalah cara pengolahan yang paling sederhana dan bisa siapapun lakukan mulai dari besok. Kalau media yang dibutuhkan belum ada, mungkin bisa lirak-lirik, siapa tahu di kolong-kolong atau di pojok-pojok taman masih punya pot-pot yang tidak kepakai, bisa coba kita manfaatkan. Jadi mulai besok kita sudah bisa mengolah sampah organik milik kita sendiri. Selama 15 hari insya Allah kita bisa memanennya gitu ya Bu. Iya, nanti kita coba. Ini saya memakai pot yang sama ya. Kita coba nanti selama 15 hari. Nanti kita ketemu lagi. Oke, siap. Berarti potnya ini boleh diperlihatkan, mungkin Bu boleh bisa saya pegang. Ini nggak ada belatungnya ya. Saya agak geli-geli kalau sama cacing dan belatung itu. Saksikan sobat podcast semuanya, sobat pecah semuanya, ini pot yang sama. Dalam 15 hari insya Allah nanti kita akan menghadirkan beliau kembali dengan pot yang sama. Apakah hasilnya sesuai dengan yang tadi disampaikan? Aromanya sudah seperti aroma tanah basah kalau hujan pertama kali datang gitu ya. Kenapa jadi mendayu-dayu ya? Kemudian nanti bisa juga sebagai media tanam, walaupun ini bukan number 1 quality untuk media tanamnya. Ngomong-ngomong tentang ini Bu, berarti nanti kita 15 hari lagi beliau akan hadir di sini membuktikan sampah yang sudah dihasilkan, yang sudah dikelola, yang sudah diolah dan bisa dimanfaatkan kembali. Gitu ya Bu ya? Iya, insya Allah. Oke, insya Allah kita tunggu lagi. Oke Bu, sebelum ditutup, kemarin ada yang menanyakan tentang belatungnya itu. Kira-kira kita bisa nggak ketemu sama si belatung black soldier fly itu? Insya Allah di rumah. Saya sama sebenarnya ya, sama ibu-ibu itu ya pada dasarnya gitu ya, geli sama yang namanya belatung itu. Tapi sejak saya dapat pelatihan itu, saya jadi ternyata yang di rumah itu ini yang dimaksud. Jadi bukan belatung yang kotor yang di rumah, dan bukan berarti produk saya gagal. Karena awalnya saya pikir produk saya gagal ini, kompos saya. Ternyata tidak, karena itu produknya BASF ya. Saya melihat belatung ini karena begitu banyak manfaatnya. Jadi malah antara jijik sama kagum itu lebih banyak kagumnya. Jadi saya ambil satu, saya amati, Masya Allah. Kagumi ya, aduh, kamu kok seperti ini. Iya, jadi imut sekali. Jadi dia tidak bergerak, relatif diam.
diam saja. Jadi kalau dia sudah ada di tempat itu relatif diam. Walaupun kalau itu mungkin karena dia tertimbun oleh ini ya, jadi diam. Jadi nggak geli-geli amat gitu, nggak. Oh, mungkin dia kalau sudah ada Lebih dalam anteng. komunitasnya, dia baru bergeliat-geliat. Nah, ya. Jadi dan itu gemuk-gemuk sekali di tempat saya. Saya tanyakan kepada itu, kenapa besar sekali ya? Apa benar ini? Nah, itu justru yang mutu satu kira-kira begitu. Kualitas Jadi nomor 1. dia berbulu. Oh, Jadi ada bulunya lembut gitu. Kemudian ujungnya itu ada beda warna, gitu, agak lebih gelap begitu. Nah, waktu itu pelatihnya suruh saya melihat, beliau membawa, coba dilihat Bu, bagian kepalanya yang mana begitu. Wah, saya enggak tahu dia kepala mana. Kemudian mana itu? beliau menjelaskan memang bagian ujung ada warna gelap. Jadi ciri-ciri dari larva BSF itu bagian ujung ada warna gelap, kemudian ada bulu halus gitu, kemudian transparan, agak transparan begitu. Badannya ini transparan. Iya, transparan dan dia lebih lambat bergerak. Jadi tidak seperti iya, seperti itu. Kemudian relatif lebih besar, ya, lebih besar. Itu yang diklaim bisa menghabiskan sampah organik. Jadi mereka yang beternak, ya, beternak lalat ini, pupanya bisa dimanfaatkan, telurnya bisa dimanfaatkan, larvanya pun bisa dimanfaatkan untuk. Jadi yang ibu-ibu lihat ada larva berwarna hitam, jalannya pelan, kulitnya keras, itu larva dari BSF yang hendak bertapa, dia hendak menjadi pupa. Jadi warnanya menjadi gelap, lebih kecil, lebih gelap, kemudian dia akan sembunyi. Nah, kalau di tempat peternakan tentu sudah tidak kemana-mana karena sudah ada wadahnya. Oh ya, kemarin saya matur bahwa lalat ini di peternakan itu tidak nampak. Maksud saya begini, biasanya kalau kita ada media untuk mereka hidup, tentu mereka akan kemana-mana ya. Tetapi kalau di kandang tentu akan banyak di kandangnya, ibu melihat. Maksud Nampak saya gitu ya? iya, akan nampak kelihatan di kandangnya, di rumahnya itu. Tetapi ibu tidak akan menemui. Kalau beda kalau lalat yang biasa, lalat hijau atau apa, selain di ruang dia juga akan selama ada makanan di luar dia akan berkeliaran. Iya, kalau ini tidak akan ditemui dengan mudah ya, karena dia bersembunyi. Saya bilang lalat ini pemalu. Gitu. Iya, usianya pendek. Baik, insya Allah nanti 15 hari ke depan kita panen ini bersama dengan belatung. Belatung BSF. Jadi kita tunjukkan. Iya. Nanti saya bawa 1 atau 2 saja, kalau banyak. Kalau banyak saya lari. Ya, belum tentu ya. Kita kenalan dulu nanti. Katanya kalau tak kenal harusnya kenalan gitu ya, biar tahu. Iya. Dan itu kuat sekali. Kuat apa maksudnya? Kuat. Jadi pernah oleh pakarnya itu direndam obat pencuci hama itu apa? Seperti apa maaf baygon. Ya, direndam itu tidak mati. Oh, dia daya tahan tubuhnya, betul, imunitasnya kuat. Barangkali demikian. Daya imunnya kuat. Iya. Jadi memang bagus sekali untuk pakan ternak. Sekarang sedang dikembangkan. Oke, berarti kalau memakai belatung caranya bukan yang seperti ini ya Bu ya? Bukan yang buat komposter seperti ini ya? Kalau kita manfaatkan belatung. Oh, caranya berbeda ya? Kalau memang kita niat untuk membuat seperti itu ya memang ternak lalatnya. Jadi sabar untuk sobat pecah semua yang penasaran sama si BSF tadi, Black Soldier Fly. Caranya berbeda dengan yang barusan saja kita sama-sama lakukan ya, karena memang berbeda medianya. Untuk yang penasaran, pengen tahu seperti apa sih BSF itu, Black Soldier Fly atau si lalat hitam tadi,
insya Allah kita akan ketemu di 15 hari lagi bersamaan dengan panen yang akan kita hasilkan dari sampah organik yang kita miliki. Kalau 15 hari lagi itu berarti kurang lebih 2 pekan lagi ya, Bu, ya? Iya. Mungkin sobat pecah semua juga bisa melakukan mulai hari ini. Dan kita akan panen 15 hari lagi. Kita akan bikin podcast lagi tentang hasil 15 hari pengolahan limbah sampah organik. Nah, kalau sukses setelah podcast ini tampil, bisa tulis di kolom komentar. Oh, ternyata saya sukses loh. Atau yang tidak sukses mungkin. Atau yang tidak sukses. Kendalanya betul, ya? apa? Bisa kita komunikasikan di bikin komentarnya. Bisa kita share bareng-bareng kendalanya apa. Tadi kan ada SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain tidak terkena sinar matahari secara langsung. Itu kayak di tulisan di box itu ya. Tidak terkena sinar matahari secara langsung atau terkena air hujan secara langsung. Enggak, karena air menggenang juga mungkin ya, Bu, ya. Karena dia sifatnya hanya tinggal lembab di daerah yang lembab, tidak kering ataupun tidak benar-benar basah. Oke, begitu, Ibu? Oke, alhamdulillah ya, kita menambah pengetahuan hari ini. Semoga saja kita mulai saat ini sudah bisa sedikit berubah pola pikir kita tentang sampah, bahwa sampah itu 20% saja yang bisa kita buang, sedangkan 80% itu masih bisa kita manfaatkan. Apalagi sampah itu adalah sampah organik yang sehari-hari kita produksi, ternyata sangat mudah sekali untuk bisa mengolahnya kembali, memanfaatkannya kembali. Jadi kita bisa merasakan 80% manfaat dari sampah yang kita buang itu tadi ya. Satu lagi sobat pecah semuanya, kita awali juga dengan memilah sampah. Tadi tagline-nya, memilah sampah semudah membalikkan badan. Set. Gitu ya, semua berawal dari pola pikir kita. Insya Allah kalau mudah, kita juga akan dengan melakukannya. Gitu Bu Ana, terima kasih sekali. Mungkin ada closing statement, pesan-pesan sebelum kita akhiri, dan kita insya Allah akan berjumpa di 15 hari yang akan datang. Oh enggak, Bu? Iya. Sekali lagi terima kasih untuk sobat pecah semua sudah tetap setia bersama kami. Kita satukan frekuensi untuk mengelola sampah. Kalau kemarin kita berbicara tentang bukan lagi membuang sampah, tetapi meletakkan sampah pada tempatnya, kemudian memilah sampah semudah membalikkan badan. Kali ini saya ingin mengajak kepada ibu-ibu semua, sobat pecah semuanya, sobat pecah semuanya, untuk tidak enggan mencoba. Jangan hanya dibayangkan, tetapi kita coba. Ya. Dari yang paling sederhana, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ana. Mulai itu Hakim itu ya, Pak ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang sederhana dan mulai saat ini. Insya Allah kita bisa. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Bu Ana. Kita tunggu 15 hari lagi panen kita dan juga pertemuan kita dengan BSF Black Soldier Fly alias lalat hitam. Oke sobat pecah semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan jangan lupa marilah kita mulai untuk merubah pola cara berpikir kita. Jangan hanya bayangkan, tapi dilakukan. Insya Allah dicoba. Apapun hasilnya nanti bisa kita rasakan sama-sama. Oke. Saya akhiri podcast kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di podcast yang akan datang. Sobat pecah semuanya, tetap rendah hati, tetap peduli, karena bumi ini bukan milik kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.